Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Selamat datang di Rakit PC cuy. Tapi kali ini kita tidak rakit ya. Gua mau share pengalaman aja sama bagi ilmu sedikit. Oke, jadi di tangan gua sekarang sudah ada satu buah SSD SATA dari Phenom RX ya. Oke, ini the first time nih gua dikirimin SSD sama distributor ya. Thank you banget ya Artaraya Phenom RX. Oke, nah karena SSD-nya sudah ada di tangan kita, saya akan testing tentunya ya, testing speed ya. Dan di sini gue mau bagi pengalaman ke teman-teman ya. Sebenarnya pengalaman yang akan gue share ini bisa dibilang bodoh sih, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa mengalami apa yang gue alami. Karena gara-gara tidak tahunya gue soal hal ini, gue jadi ngirimin SSD bolak-balik ke distributor. So di sini gue mau share ilmu aja ke teman-teman ya, tentang testing SSD yang benar, terutama si SSD SATA ini ya. Tapi sebelum itu kita unboxing dulu aja ini SSD-nya, oke? Oke, ini dia SSD-nya ya teman-teman. Boxnya tampilannya seperti ini, Phenom RX Super Solid State Drive ya. Compatibility with SATA 3 Gbps Ultra Slim 7mm. VRX 240GB 3 tahun garansi Artaraya ya. Shockproof, speed up your computer with Phenom RX SSD ya. 2,5 SATA 6 Gbps. Oke. Ini ada dua versi ya, ada 240 dan 120 teman-teman. Oke. Sampingnya seperti ini. Oke. Bagian belakangnya begitu, bawahnya begini. Apa nih? Play strong. Phenom RX Super Solid State Drive. Isinya pada manual nggak ada, langsung SSD-nya banget ya teman-teman. Oke, packingnya simpel juga ya. Oke, ini dia SSD-nya ya, 240 GB. Belakangnya polosan ya, ada stiker apa sih namanya, segel garansi teman-teman, ada barcode juga. Oke, langsung aja kita testing. Oke, kurang lebih begitu unboxingnya ya teman-teman. Sekarang kita akan mulai testingnya. Di sini gue akan bagi 3 metode testingnya. Yang pertama itu menggunakan docking teman-teman ya, atau teman-teman lebih kenal sebagai HDD docking. Ini biasa gue pakai untuk partisi hard disk, partisi SSD atau copy file antar hard disk atau cloning. Itu HDD docking fungsinya kayak gitu. Yang kedua pakai enclosure. Enclosure ini juga bisa dipakai baik SSD SATA maupun hard disk SATA ya teman-teman. Dan yang terakhir kita akan langsung testing langsung ya, si SSD SATA-nya masukin ke dalam PC, colokin kabel SATA dan SATA power dari PSU ya teman-teman. Oke, tidak usah lama-lama, langsung saja kita testing. Oke, kita masuk ke testing yang pertama teman-teman ya. Kita akan testing pakai docking teman-teman ya. Jadi docking ini biasa gua pakai untuk partisi hard disk, SSD, copy data kayak gitu, atau cloning ya. Oke, pertama kita akan colokin si SSD SATA Phenom RX ini ke sini. Mana nih? Nyalain dulu. Nah, ini kita partisi dulu aja apa nggak usah ya? Oke, kita partisi dulu aja teman-teman. Sebentar lah partisi mah. Kok ke bawah? Nah, ini udah kebaca ya si SSD dari apa namanya, Phenom RX nya. Oke, lagi formatting. Sambil kita buka Crystaldisk info aja. Ini disk 3 ya. Ding 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 ding. Nah, oke, disk 3 ya, SSD SATA 240 GB. Tuh, udah kebaca. Sekarang kita akan langsung testing pakai Crystaldisk Mark. Nah, ini tadi yang disk 3 ya, yang D 224 GB, 240 GB. Dan kalau teman-teman beli SSD kayak 240 GB itu isinya nggak pure 240 teman-teman, paling kayak 230 atau kayak gini nih 224, itu biasa aja. Oke, langsung kita tes aja nih di bagian awalnya aja. Berapakah hasilnya? Kalau di boxnya sih klaim dari dia itu speednya ada di 500 Mbps-an ya teman-teman tuh. Oke. Read up to 545, write up to 435 MB
fps ya. Oke, ini kita tunggu. Oke, karena takut kelamaan jadi gua skip aja ya. Di sini teman-teman bisa ngelihat hasil testingnya, read-nya cuma 47 Mbps, write-nya cuma 43 Mbps. Loh, Bang, kok cuman sedikit sih? Padahal di boxnya katanya bisa sampai 500-an read-nya, write-nya bisa sampai 400-an. Apakah rusak SSD-nya? Enggak, guys. Sebelum gue jelasin lebih lanjut, kita langsung testing ke alat yang kedua ya. Ini gue pakai enclosure. Oke, ini gue biarin dulu di sini biar jadi perbandingannya ya. Oke, SSD-nya udah gue eject tuh ya. Kita ambil, kita pindahin ke sini. Oke, kita tutup. Kok bisa? Cuman 40-an rusak? Enggak rusak. Oke, sudah masuk tuh ya. Kita buka lagi Crystal Disk Mark-nya. Tapi kita buka Crystal Disk Info dulu di sini. Udah kebaca atau belum? Oke, udah kebaca ya D-nya ya. SATA 240. Kita buka Disk Mark lagi. Kita pilih D yang 240 GB. Kita ini lagi testing lagi, kok gue belibet ya. Oke, ini kita tunggu sampai hasilnya muncul ya teman-teman. Oke, sudah muncul nih angkanya ya. Read-nya makin turun 35, write-nya jadi 29-an. Ketika pakai enclosure dia malah makin parah ya teman-teman. Apakah ini rusak? Enggak teman-teman, ini tidak rusak. Oke, jadi kenapa hasil testingnya dia itu bisa jadi melonjak seperti ini? Jawabannya adalah dia di testing tidak menggunakan jalur SATA yang seutuhnya teman-teman ya. Ini lama cabut gue dah. Oke, memang benar di HDD docking ya, di docking yang ini maupun enclosure kayak gini, portnya itu SATA, betul. Tapi dia terkonversi menjadi USB. Itulah mengapa kecepatan baca dan tulisnya atau read-write-nya jadi turun melonjak seperti ini ya teman-teman. Terus gimana nih biar si SSD SATA ini dapat hasil testing yang sesuai baik read maupun write-nya? Jawabannya cuma satu. Testing pakai kabel SATA ke motherboard dan kabel SATA power yang dari power supply. Artinya testing lewat PC kalian ya. Jangan lewat enclosure kayak gini ataupun docking kayak gini yang dia itu konverter dari SATA menuju USB. Dia akan memberikan hasil yang sangat tidak memuaskan kayak gini. Ini kejadian sama gue ya, pengalaman bodoh gue pada saat itu, dan gue berharap teman-teman tidak melakukan hal yang sama ya. Jadi waktu itu gue beli SSD SATA, gue testing pakai enclosure dan docking dapat hasil speed seperti ini. Gue langsung klaim garansi karena gue ngerasa itu rusak. Di testing di sana dia normal ya, terus ditukar baru akhirnya sama mereka. Pas gue testing lagi ternyata masih sama hasilnya kayak gini. Terus mereka bilang coba di laptop yang lain. Gue coba laptop yang lain masih sama hasilnya. Coba di PC, gue testing di PC hasilnya masih sama. Karena setiap testing gue menggunakan alat ini dan docking ini teman-teman. Dia ada konverter dari SATA ke USB. Itulah yang menyebabkan speednya turun melonjak seperti ini ya. Ya wes, sekarang kita akan langsung masuk ke testing yang ketiga untuk membuktikan kecepatan yang sebenarnya dari si SSD ini ya teman-teman ya. Harusnya sih read-nya sesuai yang diklaim 500-an, write-nya 400-an. Harusnya tidak jauh dari itu. Dan buat teman-teman juga nih gue nambahin, kalau misalkan kalian pakai PC jadul terus pakai SSD SATA, jangan kaget kalau speednya turun. Karena gue udah nyoba di PC pribadi gue waktu itu ya, pakai A8 7600 AMD ya, pakai SSD SATA, speed read yang harusnya 500-an dia turun menjadi 250 karena ya komponennya jadul gitu ya teman-teman. Oke, jadi testingnya harus di komponen-komponen zaman sekarang lah kalau bisa ya, jangan jadul-jadul amat lah gitu, DDR4 lah minimal ya. Oke, sekarang kita akan langsung colokin ini ke PC ya, pakai
kabel SATA motherboard dan SATA power dari power supply biar dapat hasil testing speed yang sebenarnya. Oke, ini SSD-nya udah gua sangkutin di PC ya. Ini adalah PC Rakit PC cuy. Nggak apa-apa ini SSD-nya nggak. Kita yang penting nyolok, terkoneksi, dan kita akan testing ya teman-teman. Oke, di sini kita buka Crystal Disk Info dulu ya. Untuk ngecek SSD-nya kebaca atau tidak. Oke, udah kebaca ya SSD SATA 240. 0 hour tuh ya, baru 11 count. Masih baru pisan tuh ya. Di sini dia ada di storage yang tuh. Oke. Ini hasil Crystal Disk Mark yang tadi tuh. Kita buka Crystal Disk Mark-nya. Dan langsung aja kita testing berapa sih ini hasilnya ya. Tung. Nah guys, ini dia baru hasil testing yang benar dari SSD SATA Phenom RX 500-an rate-nya, rate-nya 400-an, bukan seperti tadi. Jadi kalau teman-teman testing jangan pakai enclosure sama docking karena kena converter dari SATA ke USB. Testinglah langsung di PC kayak gini pakai SATA power dan SATA yang ke motherboard ya, biar hasilnya memuaskan. Dan ini melebihi dari klaim yang ditulis di boxnya Phenom RX ya teman-teman. Oke, rate-nya up to 545, dia dapat 558. Write-nya di sini up to 435 tapi lebih juga ya, dia dapat 480. Dan ini adalah hasil yang bisa dibilang bagus untuk SSD SATA ya. Pokoknya buat teman-teman kalau beli SSD SATA rate-nya nggak nyampe 500, padahal komponen yang dipakai udah komponen masa kini ya. Coba silahkan tanya lagi. Nah, kalau udah dapat hasil kayak gini, SSD SATA dites ke komponen yang bisa dibilang ya DDR4 lah. Hasilnya sudah memuaskan sekali ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman mengulangi kesalahan yang saya lakukan waktu itu. Testing pakai enclosure, pakai docking, udah garansi-garansi, taunya itu adalah kebodohan tersendiri ya. Jangan sampai kalian mengalami hal seperti saya waktu itu. Oke, kurang lebih segitu aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Ini SSD dari Phenom RX jos banget. Kalau teman-teman lagi butuh SSD Phenom RX silahkan dibeli aja, garansinya dari Arta Raya. Ini juga jos banget. Oke, segitu aja ya. Sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat teman-teman. Mantap.